semuanya, saya Fanuel Christian. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pembelajaran yang saya dapat selama saya mengikuti katekisasi. Tema yang akan saya bagikan pada kali ini adalah gereja dan tata kehidupan gereja. Banyak orang yang memandang gereja sebagai gedung. Ini bukanlah pengertian Alkitab mengenai gereja. Kata gereja berasal dari kata dalam bahasa Yunani eklesia, yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja tidak berhubungan dengan gedung, tetapi dengan orang. Gereja itu tubuh Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 22-23 mengatakan, "Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya pada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada." Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berdasarkan pada penyelamatannya di dalam Yesus Kristus yang masih keselamatan, yaitu pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan gereja lahir karena penyelamatan Allah. Sehingga berada dalam lingkup kerajaan Allah di dunia ini, gereja belum sempurna, tetapi sedang berjalan menuju ke arah kesempurnaan. Allah melibatkan gereja dan orang-orang percaya untuk berfungsi di dalam karya penyelamatannya. Itulah tugas panggilan gereja dan orang-orang percaya. Gereja dipanggil untuk menanggapi panggilan Allah dengan berbagai sudut pandang, sesuai dengan pengalaman kontekstual masing-masing. Oleh karena itu, diperoleh pemahaman tentang gereja antara lain gereja sebagai komunitas pembelajar atau komunitas para murid Kristus, gereja sebagai keluarga Allah, gereja sebagai paguyuban umat beriman, gereja sebagai arak-arakan perziarahan dalam kebersamaan dengan umat beriman yang lain, dan gereja sebagai komunitas pembaru dalam gerakan sesuai nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Atas dasar kesadaran yang demikian, gereja-gereja merupakan bagian dari keluasan karya kasih penyelamatan Allah. Kita semua memiliki tugas sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Saya sendiri adalah seorang siswa. Tugas saya adalah mengerjakan pekerjaan sekolah dan belajar. Begitu juga dengan gereja. Isi tugas panggilan gereja dan orang-orang percaya adalah bersaksi tentang penyelamatan Allah pada mereka yang belum mendengarnya. Tujuan dari bersaksi tentang penyelamatan Allah untuk keselamatan manusia ini adalah untuk memberi kesempatan kepada siapapun untuk mendengar dan menjawab berita penyelamatan Allah. Contohnya, mewartakan Injil Allah melalui media sosial, dan mewartakan Injil Allah melalui perbuatan kita di lingkup sosial. Yang selanjutnya ada memelihara keselamatan orang-orang yang telah diselamatkan. Tujuan dari pemeliharaan keselamatan orang-orang yang telah diselamatkan ini adalah untuk menolong orang-orang percaya agar tetap dapat mempertahankan imannya, agar mampu mengatasi masalah dan penggodaan, sehingga mencapai kesempurnaan dalam keselamatannya. Contoh perbuatannya adalah gereja melayani jemaat untuk beribadah minggu, melayani baptis, CD, dan berbagai kegiatan gerejawi lainnya. Adapun 3 tugas gereja, yaitu yang pertama, ada koinonia atau persekutuan. Di dalam persekutuan koinonia, ibadah berperan merefleksikan kekudusan persekutuan. Ibadah menjadi pusat penyampaian syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah atas seluruh berkat yang melimpah seluruh sisi kehidupan komunitas gereja. Misalnya perkawinan, pekerjaan, kesehatan, tingkatan ekonomi, keberhasilan, keselamatan, dan dijauhkan dari mara bahaya, dan sebagainya. Semua berkat ini tentunya meneguhkan iman yang patut kita syukuri. Oleh sebab itu, ibadah juga harus merefleksikan komitmen hidup melayani Tuhan dengan perkataan dan tindakan setiap hari. Yang kedua adalah marturia atau bersaksi. Marturia ini adalah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya sebagai tugas panggilan gereja, yaitu dalam kesaksian iman. Kesaksian iman yang dimaksud adalah pemberitaan Injil sebagai berita keselamatan bagi manusia. Yang ketiga ada diakonia. Diakonia ini adalah tugas gereja untuk melakukan pelayanan kasih
pada sesama yang berkekurangan dalam berbagai bentuk, agar mereka dapat mandiri dan menjadi berkat bagi orang lain pula. Untuk menjalani tugas-tugasnya, gereja membutuhkan orang yang mau untuk melayani, seperti pendeta, penatua, diaken, atau menjadi pemain musik, pembaca firman, dan masih banyak lagi. Saya memaknai pelayanan sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan karena sudah memberikan saya keselamatan. Sehingga jika saya diminta atau ditugaskan untuk melayani ibadah sebagai tugas ibadah, saya menganggap hal itu bukan sebagai tugas atau kewajiban yang membebani saya. Saya menganggap hal itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan melalui orang di sekitar saya untuk perkembangan diri saya, dan cara Tuhan untuk memakai saya sebagai pelayannya. Saya cukup sering menjadi pemusik di ibadah remaja. Dengan saya menjadi petugas ibadah, saya mendapatkan banyak hal positif. Saya merasa senang karena kemampuan yang saya miliki dapat dipergunakan untuk hal yang positif. Saya juga merasa relasi saya dan teman-teman saya menjadi lebih erat. Dan juga saya mendapatkan sukacita setelah saya melakukan pelayanan. Saya sering merasa capek dan malas sebelum latihan. Tetapi sesampainya di gereja, rasa capek dan malas itu selalu hilang. Karena di gereja saya bertemu banyak teman-teman yang sangat ramah, sehingga membuat saya nyaman. Saya merasa nyaman di GKJ Pondok Gede karena di gereja ini walaupun berbeda usia yang jauh, tetap bisa menjadi teman yang akrab. Dari itu, saya mau mengajak teman-teman semua untuk selalu bersedia untuk melayani Tuhan. Jangan merasa rendah diri dan merasa tidak bisa melakukannya, karena percayalah, Tuhan pasti akan menuntun. Sekian dari saya, terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari ucapan saya. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat menjadi berkat dan semakin mendorong semangat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk melayani Tuhan. Terima kasih.